Saudara Dadang Makmun bin Maksum Tahir, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan kakak saya yang bernama Elvi Lunari binti Edi Budadi Suprapto dengan mas kawin perhiasan emas seberat 8,4 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Elvi Lunari binti Edi Budadi Suprapto dengan mas kawin dibayar tunai. Sah, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, dan di antara kenikmatan tersebut adalah kebahagiaan yang kita rasakan bersama pada momentum pada saat kali ini. Terkhusus untuk mempelai pria, kemudian juga mempelai wanita yang saat ini sudah sah menjadi suami istri, maka pertama-tama kita ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan ini, Allah memberikan kebahagiaan dan kebaikan yang banyak pada pernikahan yang baru saja berlangsung. Sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk seluruh yang hadir, dan tentunya terkhusus untuk mempelai pria dan juga mempelai wanita yang baru saja sah menjadi suami istri. Ketahuilah bahwa menikah merupakan sunnah para nabi dan rasul, sehingga Nabi SAW melarang seseorang yang tidak mau menikah. Seorang sahabat Nabi pernah mengatakan, "Kana Nabi SAW naha 'anit tabattul." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk tidak menikah, sehingga Nabi SAW menikah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya seluruhnya menikah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa an-nikah min sunanil anbiya'i wal mursalin, bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan rasul. Sehingga menikah itu bukan cuma sekedar ketika seseorang suka dengan wanita atau seorang wanita suka dengan pria kemudian menikah begitu saja untuk merajut tali kasih dan cinta. Ada tujuan yang lebih besar daripada itu semua. Tentu Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan tidak ada ikatan yang lebih baik untuk menggabungkan dua orang yang saling mencintai daripada nikah. Sehingga nikah adalah maqsadun syar'i, maksud dan tujuan yang dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam praktek kehidupan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menikah dengan wanita yang bernama Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja dengan Khadijah, membawa barang dagangan beliau menuju Syam, pergi keluar kota, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Dalam kondisi pada saat itu Nabi SAW berumur 25 dan Khadijah berumur 45 tahun. Subhanallah, keberkahan yang banyak yang terlahir dari rumah tangga Nabi SAW dan Khadijah. Kita tidak berbicara tentang harta yang mereka memiliki. Kita tidak berbicara tentang mobil yang mereka miliki. Kita tidak berbicara tentang gaya hidup seorang suami istri yang bernama Muhammad dan Khadijah. Akan tapi kita berbicara tentang dua orang yang saling bahu-membahu dalam memperjuangkan agama Allah. Suami istri yang berusaha keras untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat luas sampai akhirnya Islam itu bisa kita rasakan. Ketahuilah bahwa Khadijah adalah orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Dan ketahuilah bahwa Khadijah adalah orang yang menolong pertama kali ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu kepadanya. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan Khadijah di hadapan istrinya Aisyah. Kita tahu bahwa pada saat Nabi SAW menikah dengan Aisyah, Khadijah sudah wafat.
Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali menyebutkan Khadijah, 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 sampai akhirnya Aisyah cemburu dengan Khadijah padahal sudah wafat. Kata Aisyah, wahai Rasul, biarkan orang yang sudah tua itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggantikan untukmu istri yang lebih baik daripada dirinya. Maksudnya adalah Aisyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku wanita yang lebih baik daripada dirinya. Sesungguhnya dialah yang menolongku dengan hartanya, kata Nabi SAW. Dialah yang menolongku ketika aku berdakwah dan orang-orang kufur kepadaku. Khadijah yang beriman kepadaku. Padahal kalau kita lihat, Khadijah adalah wanita yang lebih berumur daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khadijah tidak seperti Aisyah kondisinya pada saat dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di dalam rumah, kemudian didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan kepadanya Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sesungguhnya di depan rumah ada Khadijah yang sedang membawa makanan. Sebentar lagi dia akan masuk. Kalau dia sudah masuk, kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam untuknya dan sampaikan juga salamku untuknya. Siapa yang kirim salam? Allah Subhanahu Wa Taala dan Jibril. Kepada siapa? Kepada Khadijah. Betapa bahagianya hati kita ketika ada sosok seseorang tokoh publik yang kirim salam kepada diri kita. Tapi ini bukan cuma sekedar tokoh. Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang kirim salam kepada Khadijah. Kemudian kata Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhbirha, dan kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah membangunkan untuknya rumah di surga min qasabin, dari emas, la sakhaba fihi wala nasab, yang tidak ada kebisingan di sana dan tidak ada rasa letih di sana. Sehingga Khadijah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang menolong dakwah Islam. Dan disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berbahagia dengan pernikahan dengan Khadijah. Pada saat Khadijah wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Saudah bintu Zam'ah. Dan Saudah pada saat itu berumur 55 tahun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berumur 50 tahun. Dan terjalinlah cinta kasih di antara mereka berdua sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan Saudah masih menjadi sebagai Ummul Mukminin, ibu para kaum muslimin. Maksudnya adalah pernikahan mereka sangat berbahagia. Pernikahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang banyak dari pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah. Ya, sebagian orang mungkin bertanya-tanya, ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah, padahal Saudah umurnya 55 tahun. Maka kita katakan sekali lagi bahwa menikah itu bukan cuma sekedar menikah, tapi menikah adalah ibadah, menikah adalah ketenangan hati, menikah adalah ketentraman jiwa, sehingga menikah adalah sunnah, memiliki pahala yang besar, dan juga memberikan ketenangan kepada seorang hamba. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pasangan-pasangan dari jenis-jenis kalian. Maksudnya adalah pasangan wanita menikah dengan pria. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para lelaki bisa mendapatkan sakinah dengan menikah dengan seorang wanita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara suami dan istri mawaddah, cinta kasih, wa rahmah, dan rasa sayang. Lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 3 manfaat dari menikah. Yang pertama adalah ketentraman hati, kemudian yang kedua adalah cinta, dan yang ketiga rasa sayang.
Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang dua pasangan yang menikah. Sehingga berbahagialah mempelai pria dan wanita yang baru saja melangsungkan akad pada pagi hari ini, dan kita semua yang menyaksikannya ikut berbahagia dengan kebahagiaan kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa pasangan yang ideal adalah pasangan yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan yang ideal bukan yang punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu, bukan. Tapi pasangan ideal adalah yang memiliki iman, yang memiliki takwa, yang memiliki semangat untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Sehingga ini adalah pasangan yang ideal. Karena kalau kita bicara tentang pasangan yang ideal adalah yang banyak hartanya, berarti bisa kita simpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pasangan ideal. Padahal kita yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan seluruhnya, dan diantaranya adalah dalam berumah tangga. Coba kita lihat potret bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga, sebagaimana yang pernah dikisahkan oleh Aisyah. Dalam sebuah hadis, Aisyah mengatakan, sesungguhnya kami melihat bulan sabit, kemudian kami melihat lagi bulan sabit, kemudian kami melihat lagi bulan sabit. 3 bulan lamanya tidak ada api yang dinyalakan di rumah Rasulullah SAW. Lihat, ada satu momen di mana Aisyah merasakan di rumah Rasulullah tidak masak apapun. Bayangkan, ditanya oleh sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, wahai Ummul Mukminin, apa yang kalian makan di rumah? Kata Aisyah, kami memakan al-aswadan, at-tamr wal ma', yaitu kurma dan air. Siapa di antara kita yang pernah di rumahnya 3 bulan gak masak dan makannya hanya kurma dan air? Tidak ada. Sesulit-sulitnya kehidupan kita dalam rumah tangga, kita gak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan Aisyah. Apakah kemudian Aisyah mengeluh, mengatakan bahwa rumah tangga kita gak baik, rumah tangga kita gagal? Aisyah tidak mengatakan itu. Karena memang tolak ukur dari keberhasilan sebuah rumah tangga adalah keimanan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Bukan harta sama sekali, bukan kemewahan, bukan kemegahan sama sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Maka kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga. Dan sekali lagi nasihat ini bukan cuma untuk mempelai pria dan wanita, untuk kita semua yang hadir di sini, walaupun terkhusus untuk mereka berdua. Kemudian nasihat yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jadilah seorang suami seutuhnya dan jadilah seorang istri seutuhnya. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara suami dan istri. Ada tugas yang menjadi kewajiban suami, ada juga tugas yang menjadi kewajiban istri. Sehingga sekali lagi jadilah suami yang seutuhnya, maksudnya adalah lakukan apa yang Allah wajibkan kepadamu, wahai suami. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu untuk berbuat baik kepada istrimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Istausu bil lisa'i khairan." Berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqat min dhila'. Sesungguhnya istri-istri kalian diciptakan dari tulang rusuk. In dhahabta tuqimahu kasartah wa in taraktahu dhalla mu'wajjal. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan tulang rusuk, maka dia akan patah. Akan tapi kalau engkau biarkan begitu saja, maka dia akan terus bengkok. Lihat, Nabi SAW seakan-akan menyebutkan satu masalah, bahwa perempuan itu pasti berbuat salah. Dia tipikalnya adalah bengkok. Tapi kok kemudian kalau diluruskan jadi patah, kalau dibiarkan terus bengkok. Maka apa yang harus dilakukan? Di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, "Fastausu bil lisa'i khairan." Maka berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Itu solusinya. Terus berbuat baik, memberikan kepadanya nasihat, memberikan kepadanya wejangan, mengajak istri kita ke kajian-kajian ilmu agar dia mendapatkan asupan keimanan, kerohanian yang cukup. Ya, sehingga ini adalah tanggung jawab suami yang paling besar.
yaitu mendidik istri agar senantiasa istiqomah di atas agama. Bahkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas terbesar. Ya, sebagian orang menganggap bahwa tugas terbesar seorang suami adalah mencari nafkah. Maka kita katakan gak ada bedanya antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Seluruhnya mencari nafkah. Seluruhnya memberikan makan, memberikan harta kepada anak istri mereka. Akan tapi yang membedakan adalah pada saat seseorang mendidik istrinya. Pada saat seseorang perhatian kepada agama dan keimanan sang istri. Sehingga ini adalah tugas terpenting dari seorang suami. Adapun tugas terpenting dari seorang istri adalah senantiasa mendengar dan taat kepada sang suami. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat dengan begitu sempurna. Sehingga ada kebaikan yang sangat besar di balik ketaatan seorang istri kepada suaminya. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal pernah datang kepada Nabi SAW kemudian sujud kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengingkarinya. Dan kita tahu bahwa sujud kepada manusia itu tidak boleh. Sebuah kesyirikan karena sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau sujud kepadaku?" Kata Mu'adz bin Jabal, "Sesungguhnya aku pergi ke Syam dan aku melihat orang-orang di sana sujud kepada pimpinan agama mereka. Dan aku yakin bahwa engkau lebih berhak untuk kita sujud kepadamu, wahai Rasul." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Allahu Akbar. Karena saking besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Dan ini bukan sebuah tuntutan yang memberatkan sama sekali. Apalagi jika sosok suaminya adalah sosok suami yang soleh, sosok suami yang baik, yang senantiasa berbuat baik kepada istrinya. Maka sang istri wajib untuk senantiasa mendengar dan taat kepada suaminya. Dan berbahagialah wahai para istri yang hadir mendengar, dan terkhususnya untuk mempelai wanita yang baru saja sah menjadi istri dari seorang suami yang baik. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau idza shamatil mar'atu khamsaha, idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini di hari kiamat kelak, "Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai." Lihat, ini kekhususan yang hanya dimiliki oleh para wanita. Kita, para suami, para lelaki, sama-sama mengerjakan sholat 5 waktu dengan wanita. Sama-sama mengerjakan puasa Ramadan dengan wanita. Akan tapi ada amal soleh yang sangat besar yang dimiliki oleh wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Yaitu taat dan berbuat baik kepada suami. Itu yang akan menjadikan wanita mulia, dan itu yang akan menjadikan wanita masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, memberikan pencerahan kepada seluruh yang hadir, terutama untuk mempelai pria dan wanita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahan ini. Allah memberikan kebahagiaan, kebaikan-kebaikan, dan kita juga berdoa kepada Allah semoga pernikahan mereka yang telah sah dilakukan di dunia berlanjut terus sampai di akhirat kelak. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.